Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan berbagi materi tentang mekanisme transport melalui membran, khususnya transport aktif. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang bagaimana proses transport aktif tersebut. Di sini saya akan mereview kembali tentang jenis transport melalui membran. Transport melalui membran dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah transport pasif dan yang kedua adalah transport aktif. Transport pasif adalah transport melalui membran yang tidak menggunakan energi. Sedangkan transport aktif adalah transport melalui membran yang menggunakan energi dalam bentuk ATP. Adapun jenis transport pasif adalah difusi dan osmosis. Difusi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah difusi sederhana dan yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah difusi terfasilitasi oleh protein kanal. Dan yang kedua adalah difusi terfasilitasi dengan protein karier atau transporter. Sedangkan untuk transport aktif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 5. Yang pertama adalah endositosis, yang kedua exositosis, yang ketiga coupled transporter, yang keempat ATP driven pump, dan yang kelima light driven pump. Untuk endositosis kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah fagositosis, yang kedua pinositosis, dan yang ketiga adalah endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang transport aktif, di sini kita akan mereview kembali tentang perbandingan antara difusi dengan osmosis. Di sini difusi menunjukkan molekul terlarut bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, sehingga kondisi larutan akhirnya menjadi seimbang. Sedangkan osmosis di sini tampak molekul pelarut bergerak dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi untuk menuju kesetimbangan. Sekarang kita akan membahas tentang transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi ATP atau adenosin trifosfat untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapainya keseimbangan di dalam sel. Sehingga fungsi transport aktif ini adalah untuk pemeliharaan keseimbangan dalam sel. Adapun contoh kejadian transport aktif adalah endositosis, exositosis, coupled transporter, pompa ATP, dan pompa yang digerakkan oleh cahaya. Jenis transport aktif yang pertama kita bahas adalah endositosis. Endositosis merupakan proses membungkus molekul yang dipindahkan ke dalam sel dengan cara melipat membran sel seperti tampak pada gambar. Membran sel yang terlipat akan membentuk kantong, kemudian terlepas dari bagian luarnya, kemudian membentuk vakuola endositik. Endositosis ini terjadi karena adanya transfer larutan atau partikel padat ke dalam sel. Endositosis terdiri atas fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Kita akan membahas jenis endositosis yang pertama, yaitu fagositosis. Peristiwa fagositosis ini terjadi pada sel ketika menelan partikel padat dengan menggunakan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar.
Peristiwa fagositosis ini terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Contoh kejadian fagositosis misalnya adalah makrofage yang merupakan salah satu kelompok sel darah putih yang menelan bakteri atau virus. Sekarang kita akan membahas pinositosis. Pinositosis merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil tetesan fluida ekstraseluler seperti protein, asam amino, dan ion-ion dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Seluruh atau sebagian zat terlarut yang telah larut dalam tetesan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel. Tetapi pinositosis ini tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditransportnya. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Beberapa sel yang melakukan pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofage. Selanjutnya kita akan membahas tentang endositosis yang diperantarai reseptor. Endositosis yang diperantarai reseptor terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik atau ligan yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma dan selanjutnya akan membentuk vesikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah yang besar. Contoh peristiwa endositosis yang diperantarai reseptor adalah terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan prekursor sintesis steroid lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang eksositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran molekul besar seperti polisakarida dan protein serta zat-zat lain dari dalam sel yang akan berkumpul menjadi satu dengan dibungkus oleh vesikula yang berbentuk kantung dan kemudian bergerak mendekati permukaan sel. Vesikula yang telah bertemu dengan membran sel menyatu, kemudian terbuka sehingga molekul-molekul zat akan dilepaskan keluar sel. Vesikula transport yang telah dilepas dari aparatus Golgi kemudian dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran sel. Setelah membran vesikula dan membran plasma bertemu, kemudian molekul lipid membran menyusun dirinya kembali, sehingga kedua membran bergabung kembali. Lalu kandungan vesikulanya tumpah keluar sel. Banyak sel sekretoris menggunakan mekanisme eksositosis untuk mengirim keluar produknya. Contoh peristiwa eksositosis terjadi pada neuron atau sel saraf, yang mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Contoh peristiwa eksositosis lainnya adalah proses sekresi enzim. Sekarang kita akan membahas tentang coupled transporter. Coupled transporter adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya yang dilakukan oleh dua protein transporter dengan energi berupa ATP. Pada mekanisme ini, salah satu molekul bergerak menuruni gradien konsentrasi dan menyediakan energi untuk transport molekul lainnya. Dengan kata lain, coupled transporter adalah transport serentak oleh protein membran, yaitu suatu proses difusi mengikuti gradien konsentrasi oleh suatu zat terlarut, menggerakkan transport melawan gradien konsentrasi zat terlarut lainnya. Terdapat dua tipe coupled transporter, yaitu symport yang disebut dengan cotransporter dan antiport atau exchanger. Symport memungkinkan gerakan dua molekul dalam arah yang sama, sedangkan antiport memungkinkan gerakan dua molekul dalam arah yang berbeda. Contoh coupled transporter ditemukan pada epitel usus.
Bagian apikal epitel usus memiliki glukosa Na+ import. Sementara itu bagian basal dan lateral memiliki transporter glukosa pasif. Bentuknya adalah uniport yang hanya memungkinkan pergerakan satu molekul saja. Contoh lainnya adalah pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Proton keluar dari sel melalui suatu protein transport pada membran. Kemudian ion H+ yang keluar tersebut membawa sukrosa untuk memasuki sel melalui protein transport lainnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan sukrosa hasil fotosintesis ke sel berkas pembuluh daun. Kemudian akan didistribusikan ke organ non-fotosintetik melalui jaringan vaskuler tumbuhan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam kotransport sukrosa proton. Yang pertama adalah pompa proton mendorong H+ keluar dari sel. Kemudian terjadi perbedaan gradien konsentrasi H+ di dalam sel dengan di luar sel. Ion H+ kemudian berdifusi melalui protein transport lainnya. Sukrosa kemudian mengikuti H+ yang berdifusi tersebut. Akhirnya sukrosa dapat masuk ke dalam sel. Sekarang kita akan membahas tentang ATP driven pump atau pompa yang digerakkan oleh ATP. Mekanisme pompa ATP ini terjadi akibat perubahan pada protein membran sehingga memungkinkan molekul bisa melewati atau keluar ataupun masuk ke dalam sel. Perubahan bentuk itu sendiri terjadi dengan menggunakan ATP. Contoh transport dengan pompa ATP adalah pompa Na+K+. Mula-mula Na+ dari dalam sel berikatan dengan pompa ATP pada binding site yang terekspos pada bagian luar sel. Hal ini mengaktifkan pompa ATP. ATP kemudian dipecah menjadi ADP dan grup fosfat atau P yang berikatan dengan pompa. Proses fosforilasi mengubah bentuk pompa sehingga Na+ dilepaskan keluar. Bersamaan dengan itu, binding site K+ terekspos sehingga dapat berikatan. Pengikatan K+ ekstraseluler tersebut memicu pelepasan fosfat. Hal ini menyebabkan bentuk pompa kembali ke bentuk awal dan melepaskan K+ di dalam sel. Seperti tampak pada gambar. Di sini di luar sel Na+ memiliki konsentrasi yang tinggi, sedangkan K+ memiliki konsentrasi yang rendah. Sebaliknya kondisi di sitoplasma. Konsentrasi Na+ rendah dan konsentrasi K+ tinggi. Kemudian ikatan Na+ di sitoplasma dengan protein memicu fosforilasi ATP. Kemudian fosforilasi ini menyebabkan protein berubah bentuk. Dengan mengubah bentuk, maka Na+ dilepaskan keluar sel dan K+ dari luar sel diikat. Selanjutnya K+ memicu dilepaskannya kelompok fosfat. Hilangnya fosfat mengembalikan bentuk semula dari protein tersebut, sehingga K+ dilepaskan ke dalam sel. Tampak pada gambar di sini K+ dilepaskan ke dalam sel. Selanjutnya kita akan membahas tentang light driven pump atau pompa yang digerakkan oleh cahaya. Pompa ini melakukan transport melawan gradien konsentrasi dengan menggunakan input energi cahaya atau foton. Light driven pump dapat ditimbulkan pada berbagai archaea bakteria halofilik. Contoh dari mekanisme ini terdapat pada protein Bacteriorhodopsin yang ditemukan pada halobakteria. Berikut ini adalah ilustrasi dari 3 proses transport aktif, yaitu couple transporter, pompa yang digerakkan ATP, dan pompa yang digerakkan oleh cahaya.
Selanjutnya kita juga akan membahas tentang transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Yang pertama adalah transport aktif primer. Transport aktif primer merupakan transport aktif yang memerlukan bantuan ATP atau aliran elektron. Dengan adanya transport aktif primer dapat mengakibatkan adanya transport aktif sekunder. Contoh transport aktif primer adalah transportasi K+ dan Na+. Sel dalam menjaga konsentrasi K+ di dalam sel lebih besar daripada di luar sel. Sedangkan konsentrasi Na+ di dalam sel selalu lebih kecil daripada di luar sel. Pemeliharaan ion K+ dan Na+ maka harus dipompa untuk melawan konsentrasi yang lebih tinggi dan diperlukan ATP. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, berikut ini adalah mekanisme pengangkutan K+ dan Na+. Yang pertama, pengikatan ion Na+ yang berada di dalam sel. Yang kedua, terjadi peristiwa fosforilasi protein pembawa oleh ATP dan ATPase. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan konfigurasi molekul pembawa dan terlepasnya ion Na+. Yang keempat, pengikatan ion K+ pada permukaan luar membran. Yang kelima, terjadi defosforilasi protein pembawa, diikuti perubahan bentuk protein pembawanya. Dan yang keenam, terjadi pelepasan ion K+ ke dalam sel. Berikutnya transport aktif sekunder. Transport aktif sekunder disebabkan oleh perbedaan gradien ion, bukan dari ATP. Transport aktif sekunder disebabkan oleh adanya transport aktif primer, yang mana konsentrasi Na+ di luar sel lebih banyak daripada di dalam sel. Protein pembawa akan mengikat Na+ dengan molekul lain seperti gula dan asam amino secara bersama-sama masuk ke dalam sel. Setelah di dalam sel banyak mengandung ion Na+, maka transport aktif primer akan berlangsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang pompa ion. Pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Berikut ini adalah jenis pompa ion. Yang pertama adalah uniport. Uniport terjadi antara suatu jenis zat yang berlangsung secara searah. Misalnya gerakan ion Ca+ dari membran prasina pada sel saraf. Yang kedua adalah simport. Simport ini terjadi antara dua zat atau lebih yang berlangsung secara searah. Misalnya gerakan Na+ dan glukosa ke dalam sel usus. Dan yang ketiga adalah antiport. Antiport ini terjadi antara dua zat atau lebih yang berlangsung dalam dua arah. Misalnya pompa Na+ dan K+. Seperti tampak pada gambar, pompa ion di sini ada tiga jenis, yaitu uniport, kemudian simport dan antiport. Untuk simport dan antiport di sini disebut dengan cotransporter. Berikut ini adalah contoh mekanisme simport, yaitu transport Na+ dan glukosa ke dalam sel usus. Seperti tampak pada gambar, di sini terlihat bahwa konsentrasi glukosa pada lumen usus rendah, sedangkan konsentrasi glukosa pada epitel usus tinggi. Maka glukosa dan Na+ dari lumen usus akan masuk menuju ke dalam epitel usus melalui Na+ glukosa simport. Peristiwa ini terjadi secara aktif. Demikian pembahasan tentang mekanisme transport melalui membran, khususnya transport aktif. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.